Berdasarkan hasil sensus penduduk 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan sebanyak 3 juta jiwa per tahun. Tentu kebutuhan pangan akan terus bertambah setiap tahunnya. Apalagi pada tahun 2045, diperkirakan jumlah penduduk di Indonesia mencapai 500 juta sampai 1 miliar jiwa. Pertambahan penduduk akan memperbesar kemungkinan adanya peralihan lahan dari pertanian menjadi kawasan industri dan kota. Lalu, bagaimana kondisi Indonesia saat ini yang biasanya dikenal sebagai negara agraris? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, terjadi penurunan luas lahan sawah di Indonesia dari 7,75 juta hektar pada tahun 2013 menjadi 7,1 juta hektar pada tahun 2018. Penurunan luas lahan tersebut dipicu oleh gencarnya alih fungsi lahan. Ya, baik teman-teman. Sekarang kita masuk kepada segmennya kebijakan perlindungan lahan pertanian. Nah, pertanyaannya nih teman-teman, ada nggak sih kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan perlindungan lahan pertanian? Nah, benar teman-teman nih. Jadi jawabannya itu ada. Ternyata ada di dalam undang-undang yang bertujuan untuk melindungi lahan pertanian. Itu terdapat di nomor 41 teman-teman. Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian dengan pangan berkelanjutan. Mungkin salah satu peraturannya itu terdapat dalam pasal 72 ayat 1 teman-teman. Izin saya bacakan. Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah teman-teman. Jadi ada teman-teman, ada kebijakan pemerintah untuk melindungi lahan pertanian. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Avandi pada tahun 2011 menjelaskan bahwa pergeseran lahan sawah ke non-sawah akan berdampak pada produksi padi, kerawanan sumber pangan, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan tidak stabilnya ketahanan pangan juga akan terjadi di Jawa Barat apabila kondisi hilangnya lahan pertanian tidak terkendali. Kira-kira apa sih penyebab terjadinya alih fungsi lahan? Nah, penyebab terjadinya alih fungsi lahan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yakni pertama, faktor pertambahan penduduk, di mana semakin banyak penduduk, semakin bertambah juga permintaan lahan pemukiman. Kedua, faktor ekonomi, di mana ketika masyarakat yang memiliki lahan pertanian tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup, maka menjual lahan pertaniannya menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan. Jika dihubungkan dengan tujuan dalam Sustainable Development Goals, alih fungsi lahan akan berpengaruh dalam pencapaian target Sustainable Development Goals poin 12, di mana saat ini sebagian besar perusahaan hanya melaporkan hasil keuangan mereka tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungannya. Akibatnya, investor mungkin tidak menyadari resiko yang timbul dari proses produksi perusahaan. Oleh karena itu, beberapa standar pelaporan perlu dikembangkan lagi untuk mengetahui dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan suatu bisnis. Permasalahan ini juga berdampak pada Sustainable Development Goals poin 15, di mana akan mempengaruhi perubahan jumlah lahan pertanian produktif untuk pertumbuhan daerah perkotaan, industri, jalan, dan penggunaan lainnya yang dapat mengancam ketahanan pangan suatu negara. Pemerintah sudah menyediakan solusi terkait permasalahan penurunan lahan dan alih fungsi lain. Salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 yang sudah disebutkan tadi. Selain itu,
pemerintah dapat membuat hunian bertingkat seperti yang ada di Jepang dan Korea Selatan agar lahan pertanian dapat dipertahankan. Lalu, adakah solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat di Jawa Barat? Tentu saja ada, yakni dengan cara mempertahankan lahan pertanian yang dimiliki perseorangan serta mengadakan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan produksi pertanian sehingga dapat menstabilkan ketahanan pangan. Semoga solusi-solusi ini dapat dilaksanakan agar kita dapat mempertahankan lahan pertanian sampai generasi-generasi yang akan datang.